Dulu sotonya nggak laku, sekarang habis dalam hitungan menit. Tapi sejak itu, satu persatu pembeli mati mendadak. Dan dari dasar kuah, muncul rambut dan suara meludah. Assalamualaikum, salam sejahtera para pendengar suara mistis yang dirahmati Tuhan. Di setiap episode kami bukan hanya berbagi kisah, tapi juga mengumpulkan doa tulus untuk kebaikan, keselamatan, dan kebahagiaanmu. Semoga apa yang kau dengar di sini bisa menjadi motivasi, penenang, dan pendorongmu untuk selalu berprasangka baik pada takdir. Jika channel ini bermanfaat bagimu, mohon bantuanmu untuk subscribe, like, dan berkomentar ya. Semoga kebaikanmu berlipat ganda. Mari kita mulai petualangan spiritual ini. Naryo membuka mata saat ayam jago tetangganya berkokok untuk ketiga kalinya. Itu artinya jam 5 kurang seperempat. Alarmnya sudah rusak sejak 2 bulan lalu, tapi suara ayam tetangga lebih bisa diandalkan. Ia bangun, menguap panjang, dan langsung menuju dapur. Di sana istrinya Sari sudah menyiapkan semua bahan, tapi raut wajahnya tidak pernah hangat seperti dulu. "Kaldu tadi malam kamu tutup rapat?" tanya Sari sambil mengiris daun bawang tanpa menatap suaminya. "Iya, udah aku panasin juga subuh tadi," jawab Naryo sambil duduk dan mulai membungkus sambal ke plastik kecil-kecil. Sari diam. Yang terdengar hanya suara pisau membentur talenan kayu. Sejak 6 bulan lalu mereka jarang bicara kecuali soal soto. Dulu, sebelum punya gerobak, mereka masih sering tertawa soal cita-cita punya warung. Tapi setelah gerobak jadi dan dagangan selalu sisa, tawa mereka menguap seperti kuah yang terus direbus tapi tak pernah disendok orang. Jam 6:10, Naryo mulai mendorong gerobaknya ke pasar Jangleng. Jarak dari rumah kontrakan ke pasar cuma 200 meter. Tapi langkahnya berat, bukan karena beban tapi karena rasa malas yang tak bisa dikatakan. Ia tahu apa yang akan terjadi. Berdiri sampai jam 11 lalu pulang dengan 2 mangkuk terjual. Kadang 3 kalau ada yang lapar benar. Pasar Jangleng pagi itu seperti biasa. Ramai, sumpek tapi penuh aroma hidup. Di ujung kanan, Bu Nini sudah buka lapak sotonya. Antrian sudah 3 orang. Naryo tak iri tapi juga tak tahan melihatnya. Ia parkir gerobak agak jauh, di dekat tempat pembuangan sampah yang aromanya kadang lebih kuat dari bau tulang ayam rebus. 1 jam berlalu. 2 jam, baru 1 orang mampir. Itu pun minta air panas, bukan soto. Jam 10 lewat, Naryo jongkok sambil mengelap mangkuk yang sudah bersih. Sisa kuah mulai menghitam. Ia mulai berpikir, apa yang salah? Resepnya tak beda dengan soto kebanyakan. Kaldu ayam, bihun, seledri, sambal, jeruk nipis. Tapi tetap saja tak ada yang beli. Ia sempat curiga pada ayam potong langganannya, tapi dicek segar. Lalu air galon? Tak mungkin, itu pun dari depot yang sama dengan Bu Nini. Jadi kenapa? Kenapa dagangan selalu sepi? Saat sedang termenung, datang anak kecil Anas, cucu pemilik kios beras. "Pak Naryo, boleh duduk di sini, kaki saya pegel?" katanya polos. Naryo mengangguk, lalu menawari semangkuk soto gratis. Anas menolak, bilang perutnya kenyang. Tapi mata Naryo menangkap sesuatu yang lebih perih dari penolakan. Anak itu melirik ke arah Bu Nini yang baru saja memberi kue gratis ke pelanggan. Naryo tertunduk, bahkan anak kecil pun tahu sotonya kalah pamor. Hari itu, Naryo pulang dengan 4 mangkuk tersisa. Ia tak berani buang, jadi disimpan di termos untuk dimakan sore. Sari sudah tahu hasilnya dari suara gerobak yang didorong pelan. 4 mangkuk lagi? Tanyanya tanpa nada. Naryo tak jawab. Ia duduk di teras membuka rokok satu-satunya yang tersisa. Di ujung rokok itu, ia menghembuskan keluh, tapi tidak ada yang mendengar. Malam harinya hujan turun. Bukan deras, tapi cukup untuk membuat suara genteng menetes jadi latar sunyi yang menyedihkan. Naryo tak bisa tidur. Ia keluar rumah, berdiri di depan gerobak yang kini tertutup terpal. Tiba-tiba ia melihat bayangan orang berdiri di dekat pohon jambu belakang rumah. Sosok putih lusuh seperti orang pakai kain panjang sampai ke tanah. Tidak bergerak tapi juga tidak hilang. Naryo melangkah, tapi langkahnya berhenti saat mendengar suara lirih. "Ambil aku di tanah yang sudah dilupakan." Suaranya seperti napas tersengal, seperti orang sekarat yang tak ingin mati sendiri. Naryo menoleh.
Tak ada siapa-siapa, tapi pohon jambu itu kini basah seperti disiram air comberan. Ia mengucek mata. Mungkin halusinasi, mungkin karena lapar, tapi entah kenapa tubuhnya seperti digerakkan oleh sesuatu. Ia mengambil senter, mengenakan jaket, lalu keluar lewat jalan belakang menuju tanah lapang yang dulunya makam tua. Tanah itu kini jadi tempat parkir truk, tapi masih ada satu sudut yang belum diaspal. Lumpur di situ basah, tanahnya lengket, dan disitulah Naryo melihatnya. Sebuah botol kaca kecil setengah tertanam di tanah. Di dalamnya, cairan kental kuning kehijauan, seperti lendir bekas luka lama. Di samping botol itu secari kain putih lembab penuh tanah dan sedikit darah kering. Naryo mendekat. Tidak ada suara, tidak ada angin, tapi ia merasa seolah didorong untuk mengambilnya. Dan saat ia menyentuh botol itu, langit tiba-tiba petir, tapi tidak ada hujan. Hanya satu suara lagi yang terdengar, dan kali ini jelas. Itu bukan milik siapapun. Tapi kamu, sudah waktunya mencicipi rasa keberuntungan yang tidak gratis. Naryo berdiri diam di tengah gelap, menggenggam botol kaca yang masih lengket oleh lumpur dan bau tanah basi. Tangannya gemetar, tapi bukan karena dingin. Ada sesuatu dalam tubuhnya yang terasa aneh, seperti habis menghisap udara dari liang kubur. Tenggorokannya kering, tapi napasnya malah basah. Dada naik turun seperti habis lari jauh. Ia masukkan botol itu ke dalam saku jaket dan buru-buru pulang. Di perjalanan, tak ada suara jangkrik, tak ada anjing menggonggong. Dan lampu rumah-rumah sekitar seperti redup semua. Suasananya sepi tapi menyesakkan. Seolah seluruh alam diam untuk menyimak langkahnya. Sampai rumah Sari masih tidur. Naryo langsung masuk dapur, membersihkan botol itu pakai air hangat dan sabun. Tapi meskipun sudah digosok berkali-kali, botol itu tetap berembun di dalam. Cairan kuning kehijauan di dalamnya seperti tidak mau bersih. Ada busa aneh muncul di permukaan, seperti ludah orang tidur. Naryo meletakkan botol itu di rak atas dekat tempat bumbu dapur. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya ia pegang. Tapi ia juga tidak tahu kenapa tidak bisa membuangnya. Pagi berikutnya, Naryo kembali berjualan. Seperti biasa, ia siapkan soto sejak subuh. Tapi hari itu, entah kenapa, tangannya seperti digerakkan tanpa perintah. Saat menuang kuah ke dalam panci besar, tiba-tiba ia ambil kursi, berdiri dan mengambil botol dari rak atas. Ia buka tutupnya. Bau asam langsung menyambar hidung. Tapi bukan bau busuk. Lebih ke arah anyir, seperti napas orang mati. Cairan itu tidak menggumpal, justru encer seperti air bekas kumur. Dan tanpa banyak berpikir, Naryo menuangkan satu tetes ke dalam kuah sotonya. Satu tetes saja. Lalu ia aduk. Aneh, kuah yang sebelumnya agak keruh kini berubah sedikit lebih bening. Aromanya juga berubah. Lebih tajam, lebih gurih, lebih menggoda. Pukul 7 pagi, ia sudah sampai di pasar. Gerobaknya parkir di tempat biasa. Ia pasang banner soto ayam Naryo, rasa asli homemade. Tak ada yang istimewa, tapi baru 15 menit, datang satu bapak-bapak bersepeda motor. Soto berapa, Mas? Naryo terkejut. 13.000, Pak. Ya udah, saya bungkus 2, makan 1 di sini. Bapak itu makan cepat, lalu bilang, "Ini soto enak banget, Mas. Pakai bumbu apa?" Naryo cuma senyum. Tak ada bumbu baru pikirnya. Hanya ludah dari botol itu. Setelah itu satu persatu orang mulai datang. Ada ibu-ibu dari kios sayur, ada tukang parkir, ada anak-anak SMA yang biasanya lewat saja. Semua pesan. Bahkan ada yang balik lagi 2 kali. Hari itu sotonya ludes sebelum jam 9. Habis total. Bahkan ia sampai minta maaf ke beberapa pelanggan karena sudah kehabisan. Saat mendorong pulang, gerobaknya ringan, tapi pikirannya berat. Ia belum percaya. Bisa jadi ini cuma kebetulan. Tapi perasaan dalam dadanya berkata, tidak, ini bukan kebetulan. Sari pun kaget saat tahu soto habis. "Loh, biasanya kamu pulang bawa sisa, kok sekarang kosong?" "Entah, tiba-tiba laku. Aku juga bingung." Sari tampak curiga, tapi ia tidak terlalu peduli.
Selama uang masuk dan dapur ngebul, ia ikut senang. Malamnya Naryo tak bisa tidur. Ia duduk di dapur, menatap botol itu di rak. Cairannya seperti makin encer, dan di dasar botol muncul endapan putih seperti lendir kental. Ia bolak-balik memandangi botol itu. Jam 2 dini hari terdengar bunyi gesekan dari atas genteng. Lalu suara gerakan menyeret kain, pelan, seperti seseorang yang jalannya melompat-lompat tanpa kaki. Naryo berdiri. Ia keluar rumah, dan ia lihat dengan mata kepala sendiri. Ada sosok putih tinggi berdiri di depan gerobaknya. Sosok itu tidak bergerak, tapi wajahnya pucat, matanya kosong, dan dari mulutnya menetes air liur yang sama persis dengan cairan dalam botol itu. "Teruskan, sekali jalan tak bisa kembali," kata sosok itu tanpa membuka mulutnya. Naryo tak bisa bergerak, tapi saat berkedip, sosok itu sudah hilang. Ia kembali ke dapur, mengambil botol itu, dan menyimpannya dalam kotak kayu, lalu dikunci. Tapi dalam hati kecilnya ia tahu, besok pagi ia akan meneteskan cairan itu lagi, dan entah kenapa, ia senang melakukannya. Hari itu Naryo bangun lebih awal dari biasanya. Jam 4 pagi ia sudah duduk di dapur, memandangi botol kaca yang semalam dikunci di dalam kotak kayu. Tapi entah bagaimana, kotaknya terbuka. Kuncinya masih tergantung di lehernya, tapi gemboknya seperti patah dari dalam. Naryo tidak heran, entah karena sudah mulai terbiasa dengan kejadian aneh, atau karena pikirannya kini sudah mulai menoleransi hal-hal ganjil demi satu hal, dagangan laku. Ia buka botol itu, mencium cairannya. Tetap sama, bau anyir seperti lendir yang pernah keluar dari gigi bungsunya waktu bengkak. Tapi sekarang tidak membuatnya mual, justru menggoda. Ia meneteskan 2 tetes ke dalam panci kuah soto, lalu diaduk pelan. Aromanya langsung berubah. Bukan hanya sedap, tapi seperti ada aroma yang membuat hidung menoleh dan perut keroncongan meski belum lapar. Ia mencicipi sedikit dengan sendok, gurih, pedasnya pas, dan ada aftertaste yang membuat lidah seperti ketagihan. Jam 6:15, gerobaknya sudah terparkir. Baru selesai pasang banner, pembeli pertama sudah datang. Tukang tambal ban sebelah minimarket. "Mas, sotonya sudah? Saya bungkus 3. Anak saya minta," katanya. Naryo senyum. "Sudah Pak, langsung saya siapin ya." Baru 10 menit datang, lagi 2 ibu-ibu. Lalu remaja berjaket sekolah. Tak lama satu motor berhenti dan tanya, "Ini yang sotonya rame itu ya? Saya disuruh teman ke sini." Naryo mengangguk, tangannya sibuk mengaduk dan menyendok. Jam 8:05 panci besar itu sudah kosong. Habis. Total. Tak tersisa 1 sendok pun. Bahkan kuahnya pun disesap orang minta tambah. Naryo duduk di kursi plastik sambil napas panjang. Di depannya, deretan mangkuk kotor menumpuk. Di tangannya, uang recehan dan lembaran 20 ribuan yang belum sempat dihitung. Baru kali ini seumur hidup ia kehabisan dagangan bukan karena disimpan atau dibuang, tapi karena habis dimakan orang. Di tengah kesibukannya mencuci mangkuk, datang Pak Munadi, penjaga parkir yang paling tua di pasar. "Mas Naryo, bisa ngobrol sebentar?" Naryo menyanggupi. Mereka duduk di dekat lapak kosong, agak menjauh dari keramaian. "Sotonya enak," ujar Pak Munadi sambil senyum tipis. "Tapi, rasanya beda. Kayak ada rasa aneh di tenggorokan. Bikin haus tapi pengen nambah." Naryo tertawa kecil. "Ya namanya juga usaha Pak. Mungkin racikan saya mulai pas." Pak Munadi menatap dalam. "Kamu pakai apa Mas?" Pertanyaan itu membuat Naryo langsung diam. Ia tak jawab, tapi hatinya waspada. "Saya dulu juga dagang Mas. Pernah dapat botol." Semacam itu. Cairannya seperti ludah. Aromanya tak biasa, tapi memang bikin dagangan ramai. Lalu orang-orang yang makan, satu persatu kena musibah. Ada yang usahanya bangkrut, ada yang anaknya sakit aneh, ada juga yang meninggal pas tidur. Dan saya, sampai hari ini, masih dihantui mimpi orang tanpa wajah. Naryo tak langsung menjawab. Ia cuma bilang pelan, "Saya nggak paham Pak." Pak Munadi berdiri. "Kalau kamu masih waras, buanglah botol itu."
Penglaris itu bukan cuma buat manggil pembeli, tapi buat narik mereka ke dalam sesuatu yang tak bisa mereka tolak. Setelah Pak Munadi pergi, Naryo terdiam lama. Tapi di sisi lain, rasa bangganya lebih besar dari rasa takut. Dagangannya habis, uangnya banyak. Bahkan Sari saat ia pulang langsung menyambut dengan wajah cerah. "Mas, alhamdulillah ya. Soto kamu rame banget. Tetangga-tetangga mulai ngomongin. Kamu bisa beneran sukses." Naryo mengangguk tersenyum kecil lalu menyerahkan segepok uang. "Buat belanja seminggu, sisanya masukkan ke tabungan ya." Malamnya ia duduk di dapur, menyalakan rokok, memandangi botol itu. Cairannya kini tampak lebih encer, dan di dasar botol muncul lapisan seperti minyak. Seperti air liur yang kelamaan mengendap. Saat itu pula ia mendengar suara pintu kayu depan berderit sendiri. Lalu terdengar langkah kaki, tapi bukan tapak, tapi seperti sesuatu diseret. Pelan, tapi pasti. Dari ruang depan muncul bayangan putih, kain kafan lusuh. Wajah tertutup rambut, tapi matanya terlihat dari celah. "Lanjutkan. Kasih makan mereka. Lalu serahkan." Suara itu bergema tanpa bibir yang bergerak. Naryo berdiri. Badannya gemetar. Tapi kakinya tidak lari, justru mendekat. "Mereka, Hao, kamu adalah mulutku yang masih hidup." Suara itu menggema lagi. Sosok itu menunjuk ke arah dapur, ke arah botol. Tiba-tiba, semuanya hilang. Naryo berdiri sendirian. Tapi di tangannya, botol itu terbuka. Cairan di dalamnya kini tinggal setengah. Dan dari luar jendela, terdengar suara tertawa lirih. Seperti pocong kehabisan napas. Sudah 3 hari berturut-turut soto Naryo selalu habis sebelum jam 9 pagi. Setiap pelanggan yang datang bilang hal yang sama. "Rasanya beda, Mas. Nagih. Gurihnya aneh tapi enak." Bahkan ada yang mulai datang dari desa sebelah. Entah dari mana mereka dengar. Sari sudah mulai menghitung-hitung tabungan. Ia juga mulai sering senyum. Rumah kontrakan mereka tak lagi terasa sesak. Tapi semua itu tak menghilangkan satu hal dari Naryo, rasa gelisah yang terus mengintai dari balik senyum orang-orang. Malam itu Naryo duduk di teras. Botol penglaris sudah ia bawa masuk ke kamar, disimpan di lemari baju dalam kaleng bekas biskuit. Tapi entah kenapa setiap malam seperti ada bisikan yang membuatnya bangun dan mengecek botol itu. Dan malam ini, dia tidak sendiri. "Masih kamu pakai?" Suara berat itu muncul dari arah kanan. Di balik pagar kayu berdiri sosok yang dikenal Naryo. "Pak Munadi." Naryo mengangguk perlahan. "Masih." Pak Munadi menghela napas, lalu duduk di lantai semen. "Kamu tahu siapa yang punya botol?" "Itu dulu," Naryo menggeleng. Tapi dalam hatinya ia sudah menduga. Itu milik Pak Wiro, dukun keliling zaman dulu. Dulu dia bisa bikin orang jatuh cinta cuma dengan jilatan. Lidahnya katanya disucikan lewat puasa kuburan. Tapi semua itu berakhir waktu dia dibakar hidup-hidup karena dituduh bunuh bayi kembar. Naryo mendengarkan dengan jantung makin keras berdetak. Dan tiap kali dia merasa kekuatannya lemah, dia meludah di botol dan menyimpan ludahnya di bawah tanah. Karena katanya kekuatan utamanya ada di lendir tubuhnya. Ludahnya bukan ludah biasa, tapi medium arwah. Naryo ingin menyangkal, tapi botol itu, setiap tetesnya seperti hidup. Seolah ada sesuatu di dalam cairan itu yang membuat makanan jadi punya rasa atau energi yang tak bisa dijelaskan. "Apa dia benar-benar mati, Pak?" tanya Naryo pelan. Pak Munadi menatapnya lama. "Jasanya dibakar, tapi ilmu seperti itu tidak ikut mati. Kadang, ia cuma pindah ke yang bersedia jadi mulutnya." Hening. Angin malam menyentuh kulit. Dingin, tapi bukan seperti udara biasa. Lebih ke arah dingin yang membuat tulang terasa berdesir. "Kalau kamu merasa masih bisa mundur, Mas, berhentilah. Kalau terus kamu ikuti, besok-besok bukan cuma soto yang laku, tapi juga daging manusia," kata Pak Munadi dengan suara parau. Naryo diam. Ia paham maksudnya. Tapi pikirannya terlanjur ditarik oleh rasa manis dari keberhasilan. Ia bukan orang kaya, bukan keturunan dukun.
Tapi sejak memakai ludah itu, hidupnya berubah. Dulu dihina karena dagangan gak laku. Sekarang, bahkan ada yang antri bawa termos. Keesokan paginya, Naryo memasukkan 3 tetes. Tidak 2 seperti kemarin. Dan benar saja, baru buka gerobak 5 menit, antrean sudah seperti antre minyak goreng murah. Hari itu ia meraup 2 kali lipat penghasilan biasa. Tapi malamnya, anaknya yang masih balita Bayu menangis histeris di tengah tidur. Teriak-teriak menunjuk ke arah lemari. "Pocong, ada pocong di lemari, mau nyuapin aku." Sari panik. Naryo langsung memeluk anaknya dan berkata itu cuma mimpi. Tapi dalam hatinya, ia tahu itu bukan sekadar mimpi. Karena saat ia membuka lemari dan mengecek kaleng tempat botol itu, cairan di dalamnya kini berbuih. Hari berikutnya, seorang perempuan muda berambut pendek datang ke lapak Naryo. Namanya Dinda, ia wartawan kuliner lokal. Tanpa banyak bicara, ia pesan 1 mangkuk soto dan duduk di kursi pojok sambil mencatat dan sesekali mengambil foto. Setelah makan, Dinda mendekat. "Mas, saya dari blok Jajan Jogja. Soto sampean ini paling unik dari yang pernah saya coba. Rasanya ada semacam aroma, bukan cuma masakan, tapi seperti sesuatu yang menarik dari dalam." Naryo mengangguk senyum datar. "Boleh tahu resepnya?" tanya Dinda. "Bumbu biasa, Mbak. Kaldu ayam, merica, garam, daun bawang. Selebihnya mungkin karena tangan saya pas saja ngeraciknya," jawabnya pendek. Tapi Dinda seperti tak puas. Ia mendekat dan berbisik, "Mas, saya pernah liput tempat makan yang pakai penglaris. Saya tahu tandanya. Ada jejak dan aroma di tenggorokan yang lengket. Soto Mas Naryo punya itu." Naryo langsung terdiam. Dinda tersenyum tipis. "Tenang, saya nggak mau bikin rusuh. Tapi hati-hati, Mas. Biasanya yang laris karena penglaris akan dibayar lunas bukan dengan uang, tapi dengan kehilangan yang tak bisa ditukar." Ia pergi, tapi kata-katanya tertinggal. Malam itu Naryo kembali membuka botol. Kini cairannya berkilat, seperti minyak bercampur darah tipis. Ia ingin berhenti, tapi ia juga tahu tak ada mantra dalam ludah itu, karena ludah itu sendiri sudah jadi mantranya. Dan ia sudah membaca mantranya sejak pertama kali meneteskannya ke dalam kuah. Hari itu pasar Janggleng lebih ramai dari biasanya. Ada acara jalan sehat dari kantor kelurahan, jadi orang-orang tumpah ruah. Gerobak Naryo sudah antre sejak jam 6 pagi. Soto yang baru selesai dipanaskan belum sempat menjerang 10 menit, pembeli sudah berdiri menunggu mangkuk. "Mas, bungkus 4. "Mas, saya makan di sini ya, 2 porsi langsung." "Mas, kuahnya jangan dikit-dikit." Naryo nyaris tak sempat tarik napas. Tangannya sibuk menyendok kuah, menabur seledri, dan menyusun sambal. Panci besar yang biasa ia gunakan, kini diganti yang lebih besar lagi. Dan tetap saja nyaris habis dalam 1 jam. Sampai 1 titik, ia sempat berhenti sejenak. Seorang pria tua berkemeja batik kusam datang sambil senyum. Badannya kurus, wajahnya lesu, tapi suaranya jelas. "Saya dengar soto kamu enak. Bisa minta 1, saya makan di sini." Naryo mengangguk. Ia sajikan sotonya, meletakkan mangkuk di meja kayu kecil yang ada di sebelah gerobak. Pria itu duduk, mengaduk pelan sotonya, lalu mulai makan. Beberapa menit berlalu. Pembeli lain masih antre, tapi Naryo mulai mendengar sesuatu yang mengganggu. Suara sendok jatuh. Ia menoleh. Pria tua itu, tubuhnya kaku. Mangkuk di tangannya jatuh ke lantai. Kepalanya menunduk. Mulutnya berbusa putih. Pak, nggak apa-apa?" tanya Naryo cepat sambil mendekat. Tapi pria itu tidak menjawab. Matanya terbuka, tatapannya kosong, dan tubuhnya tak bergerak. Panitia jalan sehat langsung mendekat. Beberapa warga panik. Ada yang berteriak. 1 ibu-ibu sampai jatuh karena kaget. Tukang parkir langsung ambil HP, telepon ambulans. 15 menit kemudian, mobil puskesmas datang. Pria tua itu dinyatakan meninggal dunia. "Serangan jantung," kata petugas singkat. Tapi wajahnya seperti menyembunyikan sesuatu. Beberapa warga mulai bisik-bisik. Ada yang bilang,
Baru aja makan soto Mas Naryo loh. Ada juga yang nyeletuk, kemarin juga anak tetanggaku mimisan habis makan di sini. Naryo mendengar semuanya. Tapi ia pura-pura sibuk bersihkan mangkuk. Setelah kerumunan bubar dan jenazah dibawa, Naryo duduk sendiri di belakang gerobaknya. Panci kosong, tapi rasa puas yang biasa muncul setiap kali sotonya habis, hari ini hilang total. Yang tersisa hanya satu suara dalam kepalanya. Bayarannya mulai terasa. Malam itu, Sari tidak tahu apa-apa. Naryo tidak cerita apa yang terjadi. Ia hanya bilang hari ini ramai sekali, dan mereka dapat pemasukan besar. Sari senang, bahkan mencium tangan suaminya sambil bilang, "Mas, aku bersyukur banget. Semoga rezekimu makin deras ya." Tapi Naryo hanya tersenyum datar, karena di dalam kamar, di lemari yang sama, botol itu kini tak bisa ditutup. Tutupnya seperti menolak terkunci. Cairan di dalamnya mengeluarkan suara gelembung kecil, seperti sesuatu yang bernapas. Tengah malam, Naryo kembali bermimpi. Kali ini ia melihat dirinya berdiri di tengah kuburan tua. Di sekelilingnya, ada banyak sosok bersarung putih, tapi semuanya tanpa wajah. Hanya rongga gelap di tempat mata dan mulut. Satu sosok paling depan menunjuk padanya, lalu berbicara tanpa suara. "Yang kenyang bukan kamu tapi kami." Naryo terbangun, keringat membasahi tubuhnya, dan ia mendengar suara bisik-bisik dari dapur. Ia berjalan pelan, membuka pintu dapur, dan melihat botol kaca itu bergerak sendiri. Keesokan paginya, pasar lebih sepi. Orang-orang mulai berbisik di belakang. Gerobak Naryo tetap berdiri, tapi tak seramai biasanya. Ada yang masih datang, tapi lebih banyak yang cuma lewat dan menoleh dengan tatapan ragu. "Pak," Munadi datang lagi. Kali ini berdiri di depan gerobak menatap langsung ke mata Naryo. "Sudah dimulai, Mas. Kamu tahu apa yang kamu kasih ke orang? Itu bukan cuma rasa, itu candu. Tapi ada harga yang kamu tak bisa tebak bentuknya." Naryo menarik napas dalam. "Saya cuma ingin jualan saya laku, Pak." "Laku boleh, asal bukan nyawa yang dibarter." Pak Munadi mendekat. Ia keluarkan satu kertas dari saku. Kertas tua, kuning kecoklatan. Di sana tertera tulisan tangan, semacam catatan kuno. Ini tulisan Pak Wiro. Waktu dia belum dibakar. Katanya, "Ludahku bukan air liur, tapi gerbang. Siapapun yang memasukkan ke mulut orang lain, sudah membuka pintu buat rohku menjilat balik." Naryo terdiam. Ia tidak paham sepenuhnya. Tapi satu kalimat terakhir membuat dadanya berat. "Jilatanku bukan pada rasa, tapi pada nyawa." Hari itu, untuk pertama kalinya, Naryo pulang lebih awal. Tapi bukan karena sotonya habis, tapi karena tidak ada yang berani datang. Dan malam itu, suara pintu kamarnya terbuka sendiri. Botol itu kini tidak di rak, tapi sudah berada di atas bantal, di sebelah kepala anaknya yang sedang tidur. Pagi itu Naryo tak ke pasar. Gerobaknya tetap disandarkan di samping rumah tertutup terpal biru, diam seperti bangkai. Sari heran, tapi Naryo hanya bilang, "Lagi nggak enak badan." Sari tahu suaminya bohong tapi memilih diam. Sudah cukup ia menyaksikan betapa suaminya berubah sejak jualannya mulai ramai. Anak mereka, Bayu, masih demam. Sejak malam sebelumnya, ia rewel. Kata dokter cuma flu, tapi tubuh Bayu dingin seperti es dan terus bicara dalam tidur. "Aku kenyang, tapi mau lagi. Mau kuah lagi." Kata-kata itu bikin bulu kuduk Sari berdiri, tapi Naryo hanya diam. Ia tak pernah sekeras ini mengatupkan mulut. Siang harinya datanglah seseorang yang sudah lama tak mereka temui. Ibu Naryo, perempuan tua berkerudung coklat dengan wajah keras dan tubuh membungkuk. Sudah lama ia tak datang sejak pindah ke kampung sebelah setelah suaminya meninggal. "Naryo, kamu di rumah?" Naryo keluar dengan wajah kaget. "Kok ibu ke sini?" "Aku mimpi semalam. Mimpi jelek. Tentang ayahmu. Tentang Pak Wiro," kata ibunya sambil langsung duduk di kursi bambu depan rumah. Naryo membeku. Nama itu kembali muncul. "Ibu mimpi apa?" Sari langsung menyajikan teh manis tapi ia ikut duduk menyimak.
Ibu Naryo menarik napas panjang menatap tajam anaknya. Kamu nemu sesuatu ya, di tanah makam yang lama. Naryo tak menjawab, tapi raut wajahnya cukup sebagai jawaban. Ibu Naryo mulai menangis pelan. Suaranya berat tersedak sesal. Kamu cucu dari orang yang dibenci satu kampung, Pak Wiro. Bukan cuma dukun, dia orang yang jadi jembatan. Dulu waktu aku masih gadis, Pak Wiro sering hilang tiap malam Jumat Kliwon. Pulang-pulang selalu bawa beras sekarung, ayam 5 ekor, dan cincin batu merah. Naryo masih diam, tapi tubuhnya mulai gemetar. Semua orang bilang dia nyantet, tapi sebenarnya dia itu ngasih makan roh. Ludahnya dipakai buat penglaris. Dia punya kuah sendiri, kuah gaib. Dulu, aku pernah disuruh bantu bikin. Katanya cukup 1 tetes ke masakan, pembeli bakal balik terus. Tapi, yang balik itu bukan pembelinya, tapi roh yang haus. Sari menutup mulutnya. Air mata mengalir perlahan. Kamu tahu kenapa kamu lahir bungkuk waktu kecil, nah? Lanjut, ibunya Naryo mengangguk pelan. Itu karena kamu lahir malam Jumat Kliwon. Pak Wiro bilang kamu anak yang bakal mewarisi kuah keramat miliknya. Aku kabur waktu kamu umur 2 tahun. Aku takut kamu dipaksa nerusin. Tapi sekarang kamu malah nemu sendiri. Ibu Naryo berdiri, suaranya naik 1 tingkat. Buang botol itu, Naryo. Buang sekarang juga. Atau Bayu yang jadi tumbalnya. Mendadak, suara dari kamar terdengar. Bayu menangis keras. Sari lari masuk. Mas, Mas. Bayu mimisan. Darahnya banyak. Naryo menyusul. Dan benar, hidung Bayu berdarah segar. Bibirnya pucat. Matanya merem tapi terus bergumam. Aku mau soto itu. Aku mau soto, ayah. Malamnya Naryo duduk sendiri di teras membawa botol itu. Di tangan kirinya ada palu, di tangan kanan botol kaca yang kini hampir kosong. Ia ingin memecahkannya. Tapi saat palu diangkat, tangannya tak bisa digerakkan. Tiba-tiba udara berubah dingin. Pohon jambu bergoyang, padahal tak ada angin. Dan dari pojok halaman muncul bayangan putih, Pak Wiro. Bukan hantu mengerikan, tapi sosok lelaki tua dengan wajah rusak terbakar, separuh kulitnya terkelupas. Namun matanya, tajam, hitam, menyala. Cucu, warisan ini bukan untuk dibuang, tapi untuk dijaga. Kau sudah membuka gerbang, dan darahmu mengikat perjanjiannya. Naryo gemetar. Aku nggak mau, aku cuma pengen dagangan laku. Dan itu sudah terjadi kan? Tapi semua ada bayarannya. Pak Wiro mendekat. Tangannya menyentuh kepala Naryo. Tiba-tiba Naryo teringat semuanya. Mimpinya waktu kecil. Wajah Pak Wiro berdiri di pojok rumah. Suara bisikan waktu ia sakit panas dulu. Semuanya menyatu seperti potongan puzzle yang selama ini ia abaikan. Besok, jika kau tak lanjutkan, kau akan kehilangan istrimu. Lalu sosok itu lenyap. Naryo menjatuhkan palu. Botol itu ia peluk. Tapi kali ini, bukan karena cinta, tapi karena takut kehilangan. Keesokan paginya, gerobak Naryo kembali terparkir di pasar. Tapi kali ini, tidak hanya dia yang bawa soto. Bu Nini, yang dulu paling laris, datang mendekat sambil bisik pelan. Kamu pakai penglaris ya, tapi hati-hati. Jangan sampai yang kamu cintai malah dimakan roh itu. Karena kalau kamu yang buka gerbang, kamu juga yang harus nutupnya. Naryo hanya menatap langit, lalu memegang botol di kantong jaketnya. Botol yang tak pernah ia minta, tapi kini tak bisa ia buang. Naryo kembali berjualan seperti biasa. Gerobaknya kini semakin besar, catnya baru, bannya tak lagi kempes. Banner dicetak permanen, bukan dari spanduk bekas lagi. Di bagian bawahnya ada tulisan kecil yang baru ditambahkan, rasa tak terlupakan, soto warisan leluhur. Warung kecil di sudut pasar itu bukan cuma lapak dagang. Kini, sudah ada 5 kursi panjang untuk pelanggan makan di tempat. Bahkan, tiap pagi sudah ada tukang parkir khusus mengatur lalu lintas di depan warung Naryo. Satu persatu pelanggan datang dengan cara yang tak wajar. Ada yang naik motor dari desa sebelah hanya untuk beli 2 bungkus soto, lalu langsung pulang. Ada ibu-ibu hamil yang bilang, kalau tak makan soto Naryo tiap pagi, perutnya mual. Bahkan ada yang datang setiap hari hanya untuk menyeruput kuahnya, tak pakai nasi, tak pakai daging.
Kuah itu jadi candu. Setiap hari, Naryo menambahkan lebih banyak tetes dari botol itu ke panci. 3 tetes, lalu 4, lalu 5. Dan setiap malam botol itu seperti mengisi ulang sendiri. Cairannya tak habis, malah makin kental, makin bening. Sari mulai resah. Ia sudah pernah minta Naryo berhenti, tapi jawabannya cuma, "Kalau kamu mau Bayu sembuh, ini jalannya. Kita sudah mulai, jangan mundur." Sari diam, tapi tubuhnya mulai kurus, matanya sayu. Setiap kali ia lewat dapur, ia selalu merasa seperti sedang diawasi. Bahkan pernah sekali saat ia membuka tutup panci soto di malam hari, ia melihat wajah tua muncul dari dalam kuah tersenyum. Bayu juga belum pulih. Anak itu makin pucat, nafasnya kadang berat. Tapi anehnya, tiap kali diberi kuah soto buatan ayahnya, ia langsung membaik. Bahkan pernah tertidur pulas setelah menyeruput sisa kuah yang sudah basi 2 hari. Hari Jumat Kliwon itu, Naryo seperti kerasukan semangat yang bukan miliknya. Pagi-pagi ia bangun, menyiapkan bahan, dan meneteskan 7 kali botol penglaris ke dalam kuah. Ia merasa kuat, penuh gairah, tak takut apapun. Tapi saat ia berdiri di depan kaca, ia melihat sesuatu. Wajahnya berubah. Matanya tak lagi seperti dulu. Bola matanya agak kuning, bibirnya lebih pucat, dan kulit wajahnya terasa kencang, seperti bukan milik sendiri. Ia mengusap wajahnya pelan, lalu tertawa kecil. "Aku sudah jadi daging warisan." Sore harinya datang seorang perempuan muda bernama Mila. Ia baru pindah ke daerah itu membuka warung sembako. Cantik, ramah, dan terbiasa makan di tempat Naryo. Tapi malam itu, Mila datang ke rumah Naryo. "Maaf, Mas. Saya cuma mau bilang, saya nggak bisa tidur sejak makan soto Mas tadi pagi. Lidah saya masih ngerasa enaknya. Kayak nagih." Sari kaget. Tapi Naryo langsung jawab, "Oh, nggak apa-apa Mbak. Mungkin lidah Mbak cocok aja." Mila menatap dalam. "Saya mimpi disuapin sama Mas Naryo. Tapi bukan pakai sendok, tapi pakai jari. Dan dari jari itu ada cairan bening seperti air liur." Sari muntah seketika. Mila permisi dan langsung pulang. Setelah pintu tertutup, Sari menatap suaminya. "Mas, ini bukan penglaris lagi. Ini penyakit. Soto itu bukan bikin kenyang tapi bikin gila." Naryo tak jawab. Ia pergi ke dapur mengambil botol lalu masuk kamar mandi. Dikunci dari dalam. Di dalam, ia berdiri di depan cermin, membuka baju. Kulit dadanya mulai muncul garis-garis hitam seperti aliran pembuluh darah yang menonjol. Ia buka botol itu dan meneteskan cairan ke lidahnya sendiri. Tiba-tiba tubuhnya panas. Kepalanya mendenging. Lalu terdengar suara dari dalam perutnya sendiri. Tumbal harus disiapkan. Yang pertama darah sendiri. Yang kedua darah orang yang menginginkanmu. Naryo memegangi perutnya. Di dinding ia menulis pakai jari. "Soto ini akan jadi jalan. Jalan bagi roh yang lapar." Malam Jumat itu, satu pelanggan pingsan di tempat. Ibu, muda, baru makan 3 sendok. Tiba-tiba tubuhnya kejang lalu terdiam. Warga panik. Naryo bingung, tapi tak satu pun yang menuduh langsung. Namun bisik-bisik mulai muncul. "Dulu katanya ada juga yang mati di sini." Setiap Jumat Kliwon pasti ada yang aneh. Pak Munadi muncul lagi keesokan harinya. Ia tidak marah. Hanya bilang, "Kamu sudah kasih makan cukup, Nah." Tapi roh itu tak pernah kenyang. Kini, ia pengen yang lebih segar. Nafsu. Daging yang penuh gairah. Kalau kamu biarkan, yang jadi tumbal bukan cuma pembeli tapi istrimu sendiri. Naryo diam. Tapi di malam yang sama, ia memeluk Sari erat-erat. Maaf yang ia ucapkan malam itu tak seperti biasanya. "Kalau besok aku nggak pulang jualan, tolong, jangan buka botol di rak bawah," katanya. Sari hanya mengangguk, meski dalam hatinya ia merasa dingin. Besok paginya sotonya kembali habis. Tapi saat membersihkan gerobak, Naryo menemukan sesuatu. Di dasar panci ada rambut, panjang, putih, licin, seperti milik pocong tua yang kehausan. Ia buang panci, bakar sisa bumbu, dan pulang dalam diam. Tapi di depan pintu rumah,
Ia lihat satu mangkuk soto sudah terhidang. Dan di balik jendela, bayangan putih itu tersenyum. Tak hilang, tak pergi, tapi menunggu tumbal berikutnya. Malam Jumat berikutnya turun hujan gerimis. Rumah Naryo gelap sebagian. Sari dan Bayu tidur di kamar, tapi Naryo duduk sendiri di dapur, menatap botol yang kini diletakkan di atas nampan kuningan. Di sekelilingnya, 5 batang lilin menyala setengah redup, meneteskan lelehannya di atas lantai semen. Hari itu, Naryo tak jualan. Gerobaknya ia dorong sampai ke ladang kosong dan dibakar. Tak ada penjelasan apapun ke siapapun. Bahkan Sari pun hanya diberi jawaban, dagangannya sudah terlalu kenyang. Tapi kenyang bagi Naryo justru jadi titik paling lapar. Sejak malam, kejadian rambut putih di dasar panci, ia tak pernah tidur nyenyak. Suara bisik dari dalam botol makin jelas. Bayu makin kurus, Sari makin pucat, dan tubuh Naryo makin berbeda. Di depan kaca, ia bisa melihat urat-urat hitam mulai muncul di leher dan kakinya. Sesekali ada lendir bening keluar dari telinga dan hidung, bukan ingus, tapi sesuatu yang menyerupai cairan dari dalam botol itu. Malam itu, Pak Munadi datang. Ia tidak mengetuk, hanya muncul di depan pintu belakang, basah kuyup membawa tas kain tua. "Aku tahu waktunya datang," ucapnya pendek. Naryo membukakan pintu. Tak ada sapaan, tak ada basa-basi. Hanya satu tatapan saling paham. Di dalam dapur, mereka duduk bersila. Botol ada di tengah. Pak Munadi membuka tasnya. Isinya kain kafan bekas, tanah kuburan, dan satu piring kecil berisi darah ayam hitam yang masih hangat. "Kalau kamu mau hidup kamu lepas, satu-satunya jalan adalah bayar lunas. Tapi bukan uang, bukan jualan, tapi ritual." Naryo diam. Tangannya sudah gemetar, tapi ia angguk pelan. "Harus pakai darahku?" "Bukan, pakai darah yang kamu cintai." Naryo menoleh. Wajahnya pucat. "Istriku, kalau kamu sayang jangan dia, tapi ambil dari tubuhnya. Setetes pun cukup, sebagai syarat bahwa kau menyerahkan apa yang pernah kamu bangun lewat ludah itu." Naryo berdiri. Ia masuk kamar, melihat Sari dan Bayu tidur. Perlahan ia potong sedikit ujung rambut Sari, dan menusuk jarinya pelan untuk mengambil darah dari ujung tangan. Ia kembali ke dapur. Ditaruhnya darah itu ke piring kecil yang sudah bercampur darah ayam dan tanah kuburan. Lalu, Pak Munadi mulai membaca sesuatu. Tapi bukan ayat, bukan mantra. Hanya suara serak dari kerongkongan, seperti napas orang sekarat. "Pak Wiro, cucumu membayar, bukan dengan nyawa, tapi dengan rasa kehilangan." Botol itu dibuka, uap putih langsung naik, baunya menusuk. Ruangan menjadi panas dan dingin sekaligus. Dan dari dalam botol keluar lidah. Tipis, panjang, menjulur seperti cacing putih. Lidah itu mengarah ke darah di piring, menjilat, lalu bergetar. Cairan di botol bergolak. Kemudian, suara jeritan terdengar dari luar rumah. Sari terbangun. Bayu menangis. Di luar, angin memutar seperti pusaran api tak kasat mata. Lilin padam satu persatu. Pak Munadi bangkit, memegangi pundak Naryo. "Kamu harus bilang sekarang. Bilang, aku tidak mau jadi mulutnya lagi." Naryo berdiri, melawan angin yang memutar. Botol itu melayang di udara, memutar seperti mau meledak. "Aku tidak mau jadi mulutmu lagi," teriak Naryo. Angin berhenti. Lidah putih itu meleleh seperti lilin. Botol jatuh, pecah, hening. Tapi dari arah kamar, terdengar jeritan Sari. Naryo lari. Bayu tak sadarkan diri, tapi matanya terbuka. Putih semua. Dan dari mulutnya keluar cairan yang sama. Bening, lendir, seperti ludah. "Dia jadi tempat pindahnya," bisik Pak Munadi dari belakang. Naryo memeluk anaknya. "Tidak, jangan dia." Pak Munadi menggeleng. "Ritualmu setengah jalan. Ludah itu belum kenyang, dan kalau kamu tak serahkan tumbal berikutnya, ia akan ambil sendiri."
Pagi harinya Sari membawa Bayu ke rumah sakit, tapi semua hasilnya normal. Dokter bilang anak itu hanya kelelahan. Naryo hanya duduk di rumah. Tak bicara, tak makan, tapi satu hal berubah. Rasa lapar yang dulu selalu mengganggunya kini lenyap. Ia merasa hampa, seolah tubuhnya sudah tak bisa menerima makanan dunia. Ia tak bisa makan, tapi juga tak bisa berhenti ingin memberi makan orang lain. Malam itu, ia menulis surat, ditaruhnya di bawah bantal Bayu. Ludah itu bukan rasa, tapi roh. Kalau kamu dewasa dan membacanya, jangan ulangi jalanku. Tapi ingat, rasa enak kadang berasal dari sesuatu yang tidak pernah kamu undang. Lalu, ia pergi. Tak pamit, tak bawa apa-apa. Di pasar tempat gerobaknya biasa mangkal, kini ada pelang kayu. Dilarang berjualan di sini. Area bekas ritual, dan di dapur rumahnya, Sari duduk sendirian. Ia melihat cermin. Di sudut bibirnya, ada lendir bening. Ia tak sadar menjilatnya, dan tersenyum. 3 hari Naryo menghilang. Tak ada kabar, tak ada jejak. Ponselnya mati, kendaraannya tertinggal di rumah. Sari mulai panik, tapi tak bisa berbuat apa-apa selain pasrah. Bayu masih demam tak tentu arah. Kadang sadar, kadang melamun sambil menatap kosong ke arah dapur. Warga pasar mulai bertanya-tanya. Sebagian bilang Naryo kabur karena merasa bersalah. Sebagian lagi percaya dia diculik makhluk yang selama ini membantu kelarisan sotonya. Tapi Sari tahu, suaminya tidak lari. Naryo sedang mencoba lepas dari sesuatu yang bahkan tidak kasat mata. Dan benar, di hari keempat Naryo pulang. Ia datang menjelang maghrib, dengan pakaian penuh lumpur, wajah dekil, dan mata cekung seperti belum tidur seminggu. Di punggungnya ia menggendong sesuatu yang dibungkus karung plastik, kerangka gerobak lama. Tanpa bicara, ia langsung ke halaman belakang. Disusunnya potongan kayu, dilumuri minyak, lalu dibakarnya. Sari keluar, terkejut. "Mas, itu gerobak kamu?" Naryo tak menoleh. Bukan gerobak lagi, tapi altar. Api menyala. Kayu-kayu gosong. Dari bagian dasar gerobak, muncul asap tebal yang tak biasa. Bau amis, campur sangit, dan aroma menyengat seperti bangkai basah. Api tak berkobar tinggi, tapi asapnya hitam legam, menjulang diam ke langit seperti tiang dari dunia bawah. Beberapa tetangga keluar rumah. Ada yang merekam, ada yang bertanya-tanya. Tapi tak satu pun yang berani mendekat. Karena di sela-sela kobaran, terdengar suara bisikan yang sangat pelan, seperti orang meludah berkali-kali. Sari menatap suaminya. "Kamu yakin ini cukup?" Naryo menjawab tanpa menoleh. Ini bukan tentang cukup atau tidak, tapi tentang menolak jadi bagian dari rasa setan yang enak tapi najis. Tiba-tiba api membesar. Dari kobaran itu, terlihat sosok putih meloncat cepat lalu lenyap ke langit. Naryo mundur 2 langkah. Suaranya berat. Sudah tak bisa kembali." Malam itu Sari mengunci pintu lebih awal. Ia mandikan Bayu. Suaminya pun ikut menyuapi anak itu. Keluarga kecil itu makan tanpa soto untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan. Tapi saat semua mulai tenang, Bayu muntah. Isinya hanya air bening. Tapi dari mulutnya keluar sejumput kain kafan kecil, basah dan berbau anyir. Sari menjerit. Naryo langsung membungkusnya dengan koran dan membakarnya di dapur. Tak ada yang bisa mereka lakukan malam itu, selain berdoa agar semua benar-benar berhenti. Keesokan paginya datang 2 orang pria ke rumah. Salah satunya berjubah coklat, satunya lagi memakai pakaian hitam-hitam dan peci kecil. Mereka memperkenalkan diri sebagai murid Pawiro, datang dari arah timur. "Kami tahu kamu telah memutuskan rantai, tapi kamu tak bisa membakar sesuatu yang bukan milikmu," ucap pria berjubah hitam itu. Naryo menatap tajam. "Itu tubuh saya, rasa saya, gerobak saya, dan ludah itu sudah keluar dari saya." Pria itu hanya tertawa. Tapi roh Pawiro belum sepenuhnya pergi. Sebelum pergi, mereka tinggalkan satu benda kecil di meja. Batang gigi taring manusia yang dibungkus kain merah. Naryo memecahkannya pakai palu lalu menanamnya di bawah batu nisan kosong di belakang rumah.
batu itu tanpa nama. Tapi sejak malam itu tak ada lagi mimpi buruk. Hari demi hari berlalu. Bayu mulai sembuh. Nafsu makannya kembali normal. Tak lagi mengigau tentang soto atau kuah. Sari kembali jualan kecil-kecilan, gorengan dan es teh manis. Tapi ia tak pernah masak soto lagi. Bahkan tidak menyimpan kaldu ayam di dapur. Naryo memilih kerja kasar. Kadang bantu angkut karung beras di gudang. Kadang jadi kenek truk. Tak ada yang tahu siapa dia dulu. Ia menolak disebut Mbah Soto. Kini ia hanya ingin dikenal sebagai orang biasa. Namun setiap malam Jumat Kliwon, Naryo masih bangun tengah malam. Ia berdiri di belakang rumah, di tempat batu nisan kosong itu. Dan ia berdoa, tapi bukan kepada siapapun, hanya berbisik pelan. Kalau kamu masih lapar, carilah rasa lain. Jangan pakai tubuhku lagi. Lalu ia kembali ke rumah, menyapu lantai, memeluk anaknya. Dan tiap pagi, ia menuliskan satu kalimat di atas kaleng tempat nasi. Rasa bukan segalanya. Kadang rasa enak adalah bentuk kutukan yang diberi bumbu keserakahan. 3 tahun berlalu sejak malam pembakaran gerobak. Nama Naryo perlahan tenggelam di antara tumpukan lapak baru dan wajah-wajah baru di pasar Jangleng. Soto khasnya yang dulu jadi rebutan orang sekecamatan, kini tinggal cerita. Bahkan banner soto warisan leluhur yang dulu bikin geger, kini hanya jadi sobekan spanduk yang dipakai buat nutup meja sayur. Namun pagi itu, ada yang berbeda. Seorang pemuda bernama Rafli, baru lulus kuliah, membuka warung kecil di tempat bekas gerobak Naryo dulu mangkal. Warungnya sederhana, bangku plastik, meja kayu, dan panci besar penuh soto ayam. Tapi ada yang aneh, ia pasang tulisan besar, soto gratis, ambil sesukamu, tak usah bayar. Warga kaget. Tapi siapa yang nolak makanan gratis? Sejak pagi warung itu penuh. Orang-orang datang dari berbagai penjuru. Bukan karena lapar, tapi karena penasaran. Rasanya biasa saja, bahkan cenderung hambar. Tapi tetap saja habis. Karena kata Rafli, namanya gratis, jangan protes rasa. Namun di balik semua itu ada sesuatu yang tak terucap. Satu persatu warga yang makan di situ mulai mengalami gangguan tidur. Ada yang mimpi sotonya jalan sendiri. Ada yang mendengar suara orang meludah dari dalam kamar mandi. Bahkan, satu anak kecil mimisan saat sedang mencium sisa kuah di termos ibunya. Desas-desus mulai muncul. Jangan-jangan ini penglaris lagi kayak Naryo dulu. Tapi katanya Rafli anak kuliahan, masa percaya begituan? Sementara itu, di rumah kecil di pinggiran desa, Naryo sedang mengaduk kopi hitam. Tubuhnya kurus, wajahnya lebih tua dari usianya, tapi matanya tenang. Di meja, ada koran lokal yang memberitakan warung baru Rafli. Di pojok artikel ada foto lokasi yang sama, tempat dulu gerobaknya dibakar. Sari datang dari belakang, membawa roti bakar. Bayu duduk di dekat jendela, menggambar dengan krayon. Hidup mereka sekarang sangat sederhana, tapi damai. Naryo tersenyum pahit. Dulu, aku juga mulai dari gratis. Sari menatapnya. Kamu pikir dia tahu soal botol itu? Naryo menggeleng. Enggak, tapi tanah itu belum benar-benar bersih. Sisa ludahnya masih di bawah. Di malam Jumat berikutnya, Naryo berdiri di depan warung Rafli. Ia tak bicara apa-apa, hanya mengamati. Rafli menghampiri, heran. Pak, mau makan soto gratis? Tinggal ambil aja. Naryo tersenyum kecil. Enggak mas, saya cuma lewat. Dulu saya juga dagang di tempat ini. Rafli tertawa sopan. Oh iya? Wah, jadi senior saya nih. Kenapa berhenti? Naryo menatap panci Rafli yang mengeluarkan uap. Karena suatu hari, saya sadar, rasa bisa bikin orang bahagia, tapi bisa juga membunuh pelan-pelan. Dan saya nggak mau ikut jadi bagian dari rasa yang salah. Rafli mengerutkan kening, tapi Naryo sudah pergi. Malam itu, Rafli tidur gelisah. Mimpinya aneh. Ia melihat seseorang berdiri di dapurnya, membuka panci soto, lalu meludah ke dalamnya. Beberapa minggu kemudian, warung Rafli tutup, bukan karena bangkrut, tapi karena ia mulai mendengar bisikan. Kuah sotonya berubah warna, dan setiap kali ia mengaduk panci, muncul aroma seperti napas dari lubang kubur. Ia meninggalkan pasar.
dan tak ada yang menempati tempat itu lagi. Kini, tempat bekas gerobak Naryo ditutup seng, dicat tulisan besar, "Jangan jualan di sini, tempat ini sudah ada penunggunya." Di rumah, Naryo duduk di belakang, menatap batu nisan kosong di pojok halaman. Ia menyalakan lilin kecil, menaruh sejumput bunga kering di atas tanah dan berkata pelan, "Kita sudah selesai, tapi orang lain akan tetap cari rasa, meskipun harus dari air liur kematian." Sari datang dari belakang memeluknya. "Kalau orang lain belum tahu kebenarannya, setidaknya kamu sudah lepas dari dosanya." Naryo mengangguk. Tapi ia tahu, rasa itu tak pernah benar-benar mati. Ia cuma pindah, menunggu dimasukkan ke mulut baru. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, Naryo makan soto buatan istrinya sendiri. Tanpa tetes apapun, tanpa kuah penglaris, rasanya biasa. Tapi, itulah rasa paling jujur yang pernah ia telan. Tamat.